gimana tanggapannya mengenai Paula yang mengajukan banding itu seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang ya. Kalau orang mengajukan upaya hukum itu adalah hak yang harus kita hormati dan memang itu adalah tempatnya. Sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang, apabila ada pihak yang terkait dengan sebuah proses hukum, dia merasa keberatan terhadap putusan dalam sebuah proses hukum, dia boleh mengupayakan upaya hukum, baik banding ataupun kasasi. Jadi kita harus hormati dan karena sesuai dengan undang-undang juga, ini kan amanat undang-undang yang diberikan kepada pihak untuk mengajukan upaya hukum banding. Saya pun mendapatkan amanah karena sudah ada pihak yang mengajukan upaya hukum banding, maka kami pun akan mengajukan upaya hukum banding karena hak tersebut harus juga saya pergunakan sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang. Jadi kemungkinan kedua belah pihak akan mengajukan upaya hukum banding seperti itu. Dua-duanya akan banding. Berarti terkait bukti-bukti yang ada gitu Bang ya, yang tersebar yang baru-baru ini percakapan itu apakah saya tidak mau menanggapi, tidak perlu saya nanggapin itu karena untuk proses yang ada di dalam proses pembuktian itu saya tidak akan tanggapi ya, itu semuanya sudah ada dalam bukti-bukti dalam putusan, itu semuanya sudah jelas. Jadi yang mungkin perlu saya garis bawahi saat ini adalah upaya hukum. Upaya hukumnya yang saya dapat informasi dari pihak termohon mengajukan upaya hukum banding dan kami mewakili pemohon juga mengajukan upaya hukum banding hari ini. Seperti itu. Jadi kedua belah pihak akan memanfaatkan ya hak yang diberikan untuk menggunakan upaya hukum tersebut. Jadi itulah yang saat ini yang terjadi. Jadi dua-duanya banding. Bang, kemarin sempat hakimnya dilaporkan ke komisi yudisial. Kalau orang mengadu itu boleh-boleh saja. Tidak ada yang melarang seseorang membuat aduan. Tapi yang diadukan itu persoalan apa. Jadi supaya paham tentang kewenangan masing-masing. Komisi yudisial seingat saya itu terkait dengan etika profesi. Tapi kalau yang dipersoalkan terkait dengan pertimbangan hakim, terkait dengan putusan, itu upaya hukumnya itu adalah mengajukan upaya hukum banding namanya. Jadi itu harus bisa kita bedakan masing-masing. Jadi kalau kita keberatan terhadap pertimbangan hakim, keberatan terhadap putusan, itu upaya hukumnya adalah mengajukan upaya hukum banding. Tapi kalau kita mempersoalkan perilaku terhadap hakim, itu mungkin tempatnya adalah di komisi yudisial. Tapi pertanyaannya, saya yang mengikuti sidang dari awal sampai akhir, semua kedua belah pihak diberi hak yang sama. Masing-masing dipersilakan mengajukan bukti seluas-luasnya sampai pada akhirnya kita menyatakan bukti itu cukup. Saya mengajukan 86 bukti, pihak termohon mengajukan 47 bukti, saya mengajukan 9 saksi fakta, 3 ahli, dari pihak termohon mengajukan 3 saksi fakta dan 3 ahli. Artinya kedua belah pihak diberikan hak yang sama, jadi tidak ada yang diberikan keistimewaan. Hakim sudah transparan, memberikan hak yang sama, sudah profesional, dan itu pun semuanya sudah diberikan. Artinya, menurut saya tidak ada persoalan etika di dalam perkara ini. Tapi kalau Anda keberatan terhadap pertimbangan hakim, terhadap putusan hakim, upayanya adalah banding. Dan itu adalah hak. Tidak ada yang boleh melarang seseorang keberatan, tapi upayanya adalah mengajukan upaya hukum banding. Seperti itu undang-undang. Tapi terkait rekaman itu Bang, dibilang katanya yang menyebarkan adalah pihaknya Baim untuk menjelekkan pihak Paula, itu tanggapannya? Saya tidak menanggapi hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan persoalan putusan. Jadi kita membawa situ karena bukti-bukti itu ya kalau Anda baca di putusan ada semuanya. Tapi siapa dan terkait apa itu bukan kewenangan saya untuk menanggapi. Ya, yang jelas sampai detik hari ini yang bisa dipercaya adalah pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, dan yang bisa dipercaya untuk saat ini adalah putusan hakim tertanggal 16 April. Seperti itu. Berarti dari bukti-bukti yang ada di persidangan itu bahwa disebutkan bahwa Paula ini adalah istri Nusius atau ya, itu adalah pertimbangan hakim. Dari fakta-fakta persidangan, dari bukti semua disimpulkan
dipertimbangkan bahwa terbukti termohon istri yang lusus atau istri yang durhaka. Itu adalah pertimbangan dari hakim di dalam membuat keputusan. Nah, pertimbangannya pasti berdasarkan fakta. Fakta pasti berdasarkan bukti. Namanya alat bukti. Alat bukti yang terdiri dari saksi, dari bukti tertulis, dan pendapat ahli. Itu semuanya ada di dalam amar, dalam putusan yang setebal 121 halaman. Bang, koreksi kalau salah ya. Biasanya kan kalau istri nusyuz itu tidak diwajibkan bagi prianya untuk membiayai nafkah idah gitu. Seperti apa? Apakah Baim masih memang tidak ada nafkah idah, tidak ada nafkah matia, dan itu kan sudah ada dalam pertimbangan. Kalau misalnya ada nafkah lain, itu mungkin nafkah katakanlah mut'ah dan sebagainya, itu pertimbangan hakim, dan itu saya tidak akan menanggapi karena itu ada persoalan lain. Yang jelas beberapa tuntutan yang diajukan itu tidak dikabulkan majelis hakim karena dia istri yang khusus. Dan itu ada dalam pertimbangan. Karena dia istri yang khusus, maka beberapa tuntutan tidak dikabulkan. Contohnya apa aja, Bang? Nafkah madya, nafkah iddah, semua. Ada beberapa tuntutan tidak dikabulkan karena pertimbangannya khusus. Bang, balik lagi ke kondisi kesehatan Bapak Ula yang katanya yang begitulah, Bang. Sakit keras gitu seperti apa? Ya, saya tidak akan menanggapi karena itu ada di dalam putusan seperti itu aja. Jadi kalau kita mau menanggapi persoalannya, hal-hal yang sudah terkait dalam putusan saat ini yang saya anggap benar, itulah apa yang ada dalam putusan tersebut. Jadi kalau udah sampai putusan itu, saksi yang dihadirkan juga udah 100% betul ya Bang ya? Berarti menyebutkan fakta bahwa yang bersangkutan beneran sakit. Seperti itu ya Bang? Itu fakta-fakta di persidangan, saya tidak boleh menanggapi faktanya. Yang jelas, yang terpenting bahwa memang terjadi persoalan rumah tangga dan terjadi perceraian, ya, percekcokan sehingga menyebabkan adanya putusan, yang terjadinya putusan cerai tersebut. Jadi itu yang terpenting. Nah, di dalam persoalan ini muncul yang dikatakan nusyuz. Nusyuz itu adalah istri yang durhaka, istri yang melawan kepada suami, istri yang tidak menghormati suami. Ada beberapa poin. Itulah yang menjadi pertimbangan daripada hakim seperti itu. Bang, kalau yang Mas Baim memberikan 1 miliar itu berarti belum ya Bang? Belum. Jadi sementara putusannya untuk sementara. Selama belum ada mempunyai kekuatan hukum tetap, yang masih bisa kita pertanggungjawabkan kebenarannya adalah putusan tertanggal 16 April. Nanti kalau memang mengajukan upaya hukum banding dan ada perbaikan ataupun penguatan, ya nanti putusan yang akan datang yang kita jadikan rujukan lagi. Jadi mekanismenya seperti itu. Saat ini putusan yang ada di tanggal 16 April. Nanti mekanismenya apa yang ada di putusan pengadilan tinggi. Rujukan kita seperti itu. Bang, terkait ada ya Bang kabarnya mau kayak 21 mungkin tanggapannya seperti apa? Nanti aja lah, satu-satu aja yang kita tanggap. Tapi terakhir mungkin kondisi Baim sendiri sekarang seperti apa? Nggak apa-apa sih, sehat-sehat alhamdulillah. Dia dalam keadaan sehat walafiat dan dia juga mengamanahkan kepada saya bahwa ini sebetulnya bisa selesai ya. Tapi kalau misalnya masih mencoba untuk menyatakan bahwa ada upaya-upaya ya, karena berarti ini persoalan akan bergulir lagi. Nah, dia juga punya hak. Jadi seseorang punya hak untuk mengajukan upaya hukum banding, kami pun punya hak. Jadi dua-duanya menggunakan hak yang diberikan oleh undang-undang untuk mengajukan upaya hukum banding. Itu biarlah berjalan, tidak perlu kita memperdebatkan. Yang jelas putusan itu ada, pertimbangan hukum ada, semuanya ada di dalam putusan setebal 121 halaman. 121 halaman terdiri dari fakta-fakta persidangan, terdiri dari bukti-bukti, terdiri dari saksi-saksi, terdiri dari ahli, disimpulkan, dipertimbangkan, terbukti nusyuz. Kalau anak sendiri saat ini? Anak saat ini dalam pertimbangan 2 minggu ada di pihak pemohon, 2 minggu di pihak termohon. Tapi ini akan menjadi problem, akan mentah kembali di saat para pihak mengajukan upaya hukum banding. Sehingga putusan terkait dengan anak dan apapun putusan pada saat upaya hukum banding, maka persoalannya
akan menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum tetap karena putusan tersebut masih diajukan upaya hukum banding atau keberatan atas putusan. Jadi baik keberatan terhadap pertimbangan, keberatan terhadap amar putusan masalah anak dan sebagainya, semuanya diajukan upaya hukum banding dan itu harus kita hormati. Yang mengajukan kita harus hormati kami pun mengajukan upaya hukum seperti itu. Oke, Bang Fadli, makasih banyak. Terima kasih banyak, Bang.